Polandia makin was-was setelah 4.000 pasukan Wagner Rusia datangi perbatasan Polandia setelah tewasnya Prigozhin. А прагне втягнути безпосередньо. Україна не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasukan Rusia Wagner makin menggila ke Polandia setelah tewasnya sang panglima tinggi, tidak menyurutkan niat awal pasukan bayaran Rusia ini untuk menghancurkan negara-negara NATO dengan sentilan setelah berhasil meletakkan senjata nuklirnya di tetangga Polandia. Ancaman kiamat sugro untuk Polandia dan negara-negara NATO bukan lagi imajinasi karena Wagner sudah makin sangar tak bisa dilerai. Diberitakan sebelumnya, Polandia semakin ketakutan lantaran tentara bayaran grup Wagner mengerahkan 4.000 pasukannya dalam posisi siap menyerang di perbatasan Belarusia. Sementara Polandia sendiri hanya memiliki 1.000 tentara yang berjaga di dekat perbatasan tersebut. Kondisi ini membuat Polandia merasa ancaman semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada Kamis kemarin. Ia mengadu pada Presiden Lithuania Gitanas Nausėda terkait kondisi Polandia yang semakin terancam. Mateusz menyebut tentara Wagner semakin membahayakan lantaran dikerahkan ke sayap timur gerbang NATO. Kondisi ini membuat Polandia menjadi tidak stabil. Menanggapi hal itu, Nausėda menyebut jumlah tentara Wagner yang berada di perbatasan Belarusia bisa mencapai lebih dari 4.000 prajurit. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar ada koordinasi lebih mendalam antara Polandia, Lithuania, dan juga Latvia. Perlu diketahui, ketiga negara anggota NATO itu berbatasan langsung dengan Belarusia. Nausėda mengatakan mereka harus membicarakan situasi yang semakin rumit, termasuk jika harus menutup perbatasan dengan Belarusia. Kita tidak hanya harus berbicara tentang langkah-langkah di tingkat nasional, tetapi juga apa yang harus dilakukan jika situasi ini menjadi lebih rumit, termasuk penutupan perbatasan dengan Belarusia, kata Nausėda. Ini harus dilakukan secara terkoordinasi antara Polandia, Lithuania, dan juga Latvia. Sementara Ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Nasional Seimas, Laurinas, mengatakan kekuatan tentara Wagner menimbulkan ancaman militer yang serius. Putin siap perang lawan NATO, senjata nuklir pasti kami kerahkan dalam Perang Dunia III ini. Vladimir Putin tegaskan sikapnya untuk terus menaklukkan Ukraina apapun caranya, dan sama seperti Ukraina akan terus meminta bantuan Barat untuk memenangkan perang. Rusia pun menegaskan siapa saja yang ikut terlibat dalam perang ini maka akan membayar semuanya dengan pertempuran yang lebih panjang, bahkan dengan senjata nuklir kami, ungkapnya.
Seperti diketahui, perang Rusia-Ukraina belum juga kelar, bahkan sejumlah fakta baru muncul di permukaan. Mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan negerinya siap melawan NATO, hingga serangan drone ke Moskow, ibu kota Rusia, belum lagi komentar terbaru Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait babak baru perang, hingga Presiden Rusia yang menguak kapan Kremlin akan menggunakan senjata nuklirnya. Presiden Putin menegaskan Rusia siap berperang melawan NATO. Komentar terbaru ini bukan menanggapi perang Rusia dan Ukraina, tapi perang Suriah, di mana jet tempur Rusia dan Amerika Serikat hampir bertabrakan. Tidak ada yang menginginkan itu, kata sang presiden saat bertemu dengan wartawan Rusia di muat Russia Today pada akhir pekan. Sementara itu, kemungkinan perang NATO dan Rusia pecah juga berulang kali diperingatkan Moskow ke Washington dan sekutu di Ukraina. Risiko potensi konflik langsung antara Rusia dan NATO bisa saja terjadi akibat dukungan blok itu ke Kiev. Pasokan senjata Barat yang berkelanjutan ke Kiev hanya memperpanjang permusuhan dan memaksa pendukung Baratnya untuk terlibat lebih dalam konflik ini, klaim Rusia. Retorika perang nuklir yang timbul pasca perang Rusia-Ukraina menguat. Ancaman terbaru penggunaan senjata mematikan itu disampaikan oleh Wakil Dewan Keamanan yang juga mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Dalam sebuah pernyataan di akun media sosialnya, Medvedev menjelaskan bahwa Moskow harus menggunakan senjata nuklir jika serangan balasan Kiev yang sedang berlangsung berhasil. Menurutnya, hal ini diluncurkan karena Rusia tidak mempunyai pilihan lain. Bayangkan jika ofensif yang didukung oleh NATO berhasil dan mereka merobek sebagian tanah kami, maka kami akan dipaksa untuk menggunakan senjata nuklir sesuai aturan keputusan dari Presiden Rusia, paparnya dikutip Reuters. Tidak akan ada pilihan lain, jadi musuh kita harus berdoa untuk kesuksesan prajurit kita. Mereka memastikan bahwa api nuklir global tidak tersulut. Medvedev sendiri telah berulang kali mengungkapkan rencana-rencana terkait penggunaan senjata nuklir Rusia. Sebelumnya, ia menyebut langkah Barat untuk membantu persenjataan untuk Ukraina telah memicu meluasnya konfrontasi menjadi konflik nuklir.